Sudah Mbak, tapi ini kayaknya belum slideshow, ada catatannya juga. Sorry. Sebentar ya. Ini apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Jadi tadi ya udah sempat saya sampaikan berkas-berkas yang perlu diunggah: KTP, kartu keluarga, transkrip nilai akademik, KTM, surat keterangan aktif kuliah terbaru, bukti pembayaran UKT yang terbaru, pas foto berwarna 4x6, dan surat pernyataan yang ditandatangani dan juga bermaterai 10.000. Nah, kemudian teman-teman, saya izin mengingatkan ya bahwa berkaca dari pengalaman sebelumnya, jadi dari ratusan ribu peserta yang mendaftar beasiswa Kaltim ini, ada sebanyak sekitar 30 ribuan pendaftar yang sudah gugur di tahap verifikasi pemberkasan ini. Jadi saran saya teman-teman bisa dicek lagi berkas-berkasnya yang perlu diunggah, mulai disiapkan dari sekarang, dan diperhatikan untuk petunjuk teknisnya mengenai apa-apa aja sih berkas yang dibutuhkan gitu. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam upload pemberkasan ini. Kan sayang ya kalau misalnya baru di tahap pemberkasan aja udah gugur karena kurang teliti dalam mengunggah pemberkasan yang diminta oleh Badan Pengelola BKT ini, gitu ya teman-teman ya. Tuh, kemudian tadi ya saya izin ingatin lagi yang IPK-nya ini IP kumulatif dari seluruh semester sebelumnya. Tuh. Kemudian juga teman-teman, ini berkas-berkas yang perlu diunggah sebaiknya disimpan baik-baik yang dalam bentuk fisiknya, yang aslinya, karena takutnya kalau sewaktu-waktu diminta oleh Badan Pengelola BKT-nya ini, kita harus sudah siap seperti itu. Itu ada disampaikan di juknisnya ya. Tuh. Nah, kemudian ini adalah tahapan seleksinya. Untuk tahapan seleksinya ini bisa dibilang ada 3 tahap. Ada verifikasi berkas administrasi yang secara online, kemudian verifikasi berkas faktual, dan juga scoring. Nah, untuk verifikasi berkas administrasi ini dilakukan oleh Badan Pengelola BKT-nya, di mana ditinjau nih tadi berkas-berkas yang sudah kita unggah, terus juga data-data yang kita sertakan di situ kira-kira sesuai nggak sama yang diminta dengan badan pengelolanya itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah sesuai dan sudah lolos tahap verifikasi berkas ini, akan dilanjutkan verifikasi berkas faktual. Nah, ini merupakan tahapan di mana si pihak badan pengelola BKT-nya ini klarifikasi ke perguruan tinggi masing-masing. Jadi di sini badan pengelola BKT-nya ini atau panitianya itu dia kayak meng-cross check gitu ke kampus kita, apakah data-data satu mahasiswa pendaftar ini nih sudah benar atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ditemukan, oh ini datanya daya tidak sesuai nih, itu bisa aja gugur di tahap verifikasi berkas faktual. Nah, kemudian ada tahapan scoring. Jadi tahapan scoring ini ada beberapa indikator yang dilihat dari pendaftar. Jadi dilihat IPK-nya berapa. Ini kalau untuk yang prestasi akademik ya, nanti dilihat IPK-nya berapa, terus akreditasi program studinya A atau B, terus juga akreditasi perguruan tingginya seperti apa. Nanti bisa dijumlahkan angka-angka tersebut itu tadi dan menjadi suatu skor. Nah,
Nanti dari skor itulah yang diurutkan, jadi kayak di ranking gitu teman-teman. Nah, mungkin ada batas-batasnya tertentu, kira-kira sampai di mana sih, sampai di mana yang bisa diterima, kayak gitu. Tuh, ini saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah gambaran dari hasil verifikasi administrasi. Ini saya ambil dari screenshot zaman saya kemarin di tahun 2021. Jadi ada 3 jenis hasil verifikasi administrasi. Yaitu yang pertama lolos verifikasi administrasi. Jadi udah sesuai nih persyaratan-persyaratannya tadi dan cocok dan kemudian akan dilakukan verifikasi faktual sekaligus scoring itu tadi. Nah, kemudian ada status daftar tunggu verifikasi. Jadi maksudnya ini apa? Jadi dia ini masih belum diverifikasi lagi, belum diverifikasi lagi lebih lanjut. Kenapa? Karena masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada faktor ketersediaan anggaran pemerintah nih. Jadi ini nanti akan menentukan kira-kira berapa banyak sih yang diambil gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya di tahun kemarin, ini akhirnya teman-teman yang masuk daftar tunggu itu banyak yang keterima akhirnya, karena setelah ada APBD perubahan itu dibuka lagi seleksi tahap 2-nya seperti itu. Jadi untuk saya kemarin alhamdulillah masuk yang di tahap 1, kemudian ada yang tahap 2 seperti itu. Nah, kemudian hasil status yang ketiga yaitu ditolak karena tadi berhubungan dengan tidak memenuhi persyaratan atau syarat yang diunggah itu kurang tepat seperti itu. Sayang dong kalau misalnya langsung ditolak, ya kan? Jadi harus teliti dalam mengunggah berkas nanti. Nah, kemudian ini scoringnya tadi untuk proses seleksi atau perankingan itu teman-teman. Nah, ini saya contohkan yang kategori umum prestasi akademik. Nah, yang dinilai ini adalah IPK, akreditasi prodi, dan juga akreditasi perguruan tinggi. Di mana bobot IPK-nya ini yang punya nilai paling besar. Jadi IPK kita nanti berapa, itu nilainya 3. Nah, kemudian untuk akreditasi lebih tinggi bobotnya yang program studi dibandingkan perguruan tinggi. Di mana kalau akreditasinya A nilainya 3, akreditasinya B nilainya 2,5. Nah, kemudian ini bobot prodinya 1,5 dan bobot perguruan tingginya 1. Kemudian nanti skornya ini akan dijumlahkan. Jadi IPK-nya teman-teman berapa dikali 3 ditambah akreditasi prodinya apa, kalau misalnya A maka nilainya 3 dikali 1,5, yang B 2,5 berarti dikali 1,5, dan yang perguruan tingginya akreditasinya apa, kemudian dikali 10 dan dibagi 5,5. Ini saya contohkan, misalnya saya nih, IPK-nya 3,5, kemudian dari program studi kedokteran yang kebetulan akreditasinya A dan Unmul sendiri akreditasinya sudah A. Berarti kan IPK-nya 3,5 dikali 3 ditambah akreditasi prodinya A nilainya 3 terus dikali 1,5 ditambah akreditasi perguruan tingginya 3 dikali 1 baru dikali 10 dibagi 5,5 dapat hasilnya itu kira-kira 32,72. Nah, untuk hasilnya ini sebenarnya kita masih belum tahu pasti juga ya, kalau misalnya sekian, apakah sudah pasti keterima atau tidak ya, gitu kan masih belum tahu pasti. Nah, tapi kalau berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, jadi teman-teman yang menerima beasiswa Kaltim Tuntas itu kan kemarin pada saling sharing informasi ya, dibilang kalau nilainya itu selama masih minimal 32, itu masih bisa dibilang aman. Nah, tapi kalau misalnya di bawah 32 itu agak mengkhawatirkan karena balik lagi ya kan banyak banget yang mendaftar beasiswa Kaltim Tuntas ini IPK-nya mungkin banyak tinggi-tinggi, akreditasi prodinya bagus-bagus maupun akreditasi perguruan tingginya. Nah, makanya untuk teman-teman mungkin saya sarankan sebaiknya diukur nih nilai skornya ini kira-kira berapa. Jadi dari sekarang sudah bisa memperkirakan kira-kira skor saya ini berapa ya, kira-kira sampai nggak ya target sekian gitu supaya aman. Tuh. Nah, kalau dari pengalaman tahun lalu yang dibilang aman tuh sekitaran poin 32 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman setelah ngitung kok kayaknya jauh banget ya dari 32 atau sebenarnya target ini nggak mutlak ya, tapi kalau misalnya dirasa kok kayaknya agak rendah, maka teman-teman mungkin harus dipertimbangkan kembali. Kalau misalnya memang jauh, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengambil yang beasiswa Kaltim Stimulan. Karena kalau yang beasiswa Kaltim Stimulan itu dia minimal IPK-nya
2,5 bukan 3 atau 3,25 seperti BKT yang kategori prestasi akademik ini. Jadi kemungkinan kan juga saingannya yang lain-lain itu nggak seketat dari beasiswa Kaltim Tuntas ini gitu teman-teman. Jadi misalnya udah dirasa kayaknya nggak bakal lolos deh. Nah daripada gambling gitu di BKT, mungkin bisa dicoba beasiswa Kaltim Stimulan. Jadi setidaknya dapatlah daripada nggak dapat sama sekali gitu. Itu saran aja ya. Balik lagi ke keputusan teman-teman. Tuh. Nah, next ini contoh scoring yang kategori lainnya. Nah, kalau untuk yang prestasi non-akademik, ini dia ada dijumlahkan dengan juara-juaranya. Jadi tiap juara menurut kategori, terus juara berapa, itu ada penilaiannya. Nah, itu bisa teman-teman lihat langsung di petunjuk teknisnya ya, karena agak banyak, jadi nggak saya jelasin di sini. Kemudian kalau yang kategori khusus, ini kurang lebih aja dengan yang kategori prestasi akademik tadi, cuma tadi kan dia ditambah sama surat keterangan khususnya itu apa gitu aja. Nah, kemudian ini penyaluran beasiswa. Nah, apabila teman-teman ini sebagai pendaftar nanti dinyatakan diterima, maka beasiswanya itu akan disalurkan sekaligus kepada penerima beasiswanya, di mana nanti disalurkannya lewat bank yang udah teman-teman pilih di awal daftar tadi. Nah, walaupun beasiswanya itu disalurkan sekaligus, tapi nanti penarikannya itu atau pencairannya itu nggak bisa langsung dicairkan semua. Jadi kalau pengalaman saya kemarin ya, kan dapatnya 7 semester tuh, karena dari semester 2 sampai semester 8. Yang dibuka hanya 2 semester, mungkin untuk semester 2 dan semester 3 aja. Nah, yang sisanya itu masih di hold, jadi nggak bisa diapa-apain, dananya masih ditahan gitu dari pihak banknya. Nah, nanti paling enggak setiap semester atau minimal setahun sekali akan dilakukan monitoring dan evaluasi dari kemajuan studi, di mana nanti teman-teman akan menginput KHS atau kartu hasil studi tiap semesternya gitu, baru nanti akan dilakukan pencairan kembali seperti itu. Nah, untuk penyaluran beasiswanya kemarin sih kami dibuatkan rekening yang baru gitu, jadi rekeningnya khusus untuk dana beasiswanya ini kayak gitu. Nah itu agak beda-beda lagi nih tiap bank. Ada yang kita disuruh buat sendiri ke sana, baru nanti disalurkan. Tapi ada juga bank-bank tertentu yang dibuatkan semuanya. Jadi nanti ketika sudah dinyatakan diterima dan kita ke bank untuk ngambilnya, itu tuh sudah jadi semua lah ibaratnya. Jadi kita tinggal terima beres gitu. Nah, kalau misalnya yang saya tahu sih yang Bank BTN kemarin, itu kita harus buat rekening lagi nanti ke sana, kemudian baru di rekening tersebut nanti terisilah dana beasiswanya. Nah, kalau yang kayak BRI itu dia sudah dibuatkan dari buku rekening dan segala macam, itu nanti kita tinggal ambil aja seperti itu. Nah, terus mengenai bank juga nih. Jadi setelah saya sharing-sharing dengan teman-teman yang sudah menerima beasiswa kemarin, ada beberapa pertimbangan dalam memilih bank ini. Jadi kan kalau tahun saya itu kemarin banknya ada Bank Mandiri, BTN, kemudian Bank BRI, sama kalau nggak salah Bank Kaltim. Nah, untuk yang dibilang cukup cepat dalam pelayanannya, dalam penyalurannya, itu adalah BRI dan Bank Kaltim menurut pengalaman teman-teman yang tahun lalu. Tapi bedanya, kalau yang Bank Kaltim BRI itu dia cenderung lebih lama waktu antrinya, karena mungkin lebih banyak ya yang milih BRI. Nah, kalau Bank Kaltim ini cenderung nggak sebanyak BRI dan nggak seantri BRI gitu. Mungkin ini bisa dijadikan pertimbangan ya buat teman-teman untuk memilih banknya gitu. Kalau untuk bank yang lain, ada keterangan dari beberapa teman-teman itu, terutama yang tahap 2, itu masih agak lama gitu proses penyaluran dana beasiswanya seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya memang sudah fix diterima, nanti biasanya akan ada informasi di websitenya beasiswa Kaltim Tuntas itu tentang penyalurannya dan juga tata cara ngambil beasiswanya ke bank itu kayak apa. Nah, ini adalah contoh pengumuman penyaluran beasiswa bagi penerima beasiswa. Ini saya ambil yang BRI nih contohnya nih. Jadi udah dijelasin tuh secara jelas, jadi ngambilnya di mana, terus
harus bawa apa nanti ke sana, terus kapan ngambilnya, dan juga ada nomor call center yang bisa dihubungi, gitu ya teman-teman. Tuh. Nah, oke, sekian pemaparan dari saya mengenai beasiswa Kaltim Tuntas ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tekankan di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya dibaca dengan baik-baik petunjuk teknisnya itu, dan juga diusahakan buat lebih sering cari-cari informasi mengenai beasiswa Kaltim Tuntas ini. Jadi bisa dari websitenya beasiswa Kaltim Tuntas sendiri, atau cari artikel-artikel yang berkaitan sama beasiswa Kaltim Tuntas. Contohnya itu biasanya di website kaltimtoday.co. Nah, itu sering tuh update berita-berita yang mana narasumbernya itu dari ketua Badan Pengelola BKT ini, yaitu Pak Iman Hidayat. Nah, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang nggak ada di websitenya beasiswa Kaltim Tuntas itu, tapi ada kenyataan-kenyataan yang sebenarnya ada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya jadi info baru gitu buat kita dari artikel-artikel tersebut. Jadi saran saya sering-seringlah mencari tahu tentang informasi ini, dan diperhatikan baik-baik petunjuk teknisnya, diperhatikan baik-baik data yang diminta, terus berkas-berkas yang perlu diunggah supaya tidak terjadi kesalahan dalam uploadnya. Karena balik lagi sayang kalau misalnya gugur hanya karena kesalahan yang mungkin sepele pada pengunggahan berkas seperti itu. Nah, baik, semoga teman-teman sekalian di sini bisa sukses ya diterima beasiswanya, dimudahkan juga persiapannya, jadi supaya nanti nggak selama masa studinya tuh nggak perlu repot-repot banget lah mikir untuk bayar UKT gitu loh teman-teman. Nah, mungkin bisa juga ada yang bisa digunakan untuk yang lain juga gitu kan, siapa tahu dapat beasiswanya lebih banyak daripada UKT-nya gitu. Semangat ya semua, semoga sukses gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang tepat, mungkin nanti bisa dikoreksi aja di akhir, dan juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di sesi diskusi di penghujung acara. Semoga bermanfaat ya teman-teman informasinya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada Kak Au. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang luar biasa sekali ya, Mbak Pipi. Pokoknya mantap banget lah, ngomongnya lancar banget. Mungkin teman-teman udah ada banyak nih yang mau nanya-nanya, tapi sebelum itu mungkin boleh di-keep dulu, karena untuk sesi diskusi nanti bakal kita gabung untuk 3 pemateri di akhir acara. Jadi boleh dicatat dulu ya. Oke, kita lanjut aja ke presentasi yang berikutnya dari penerima beasiswa Kaltim Stimulan, dari Mbak Happy Kiowo, Mbak Ezarita. Apakah udah ada di Zoom meeting? Sudah ada, Mbak. Oke, udah ada ya. Kalau begitu, saya persilakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Au. Saya izin memulai untuk penyampaian materi tentang Kaltim Stimulannya. Apakah udah terlihat, Mbak? Untuk slide show-nya. Untuk PPT-nya udah kelihatan, tapi belum di slideshow. Untuk yang sekarang udah terlihat ya, Mbak? Oke, udah mantap. Oke, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezarita Oktavianingrum. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan gambaran umum terkait dengan beasiswa Kaltim Stimulan. Nah, untuk sebelumnya saya alhamdulillah menjadi salah satu penerima beasiswa Kaltim Stimulan tahun 2021. Nah, di beberapa menit ke depan saya akan mencoba untuk menyampaikan gambaran terkait beasiswa Kaltim Stimulan sehingga bisa membantu teman-teman nanti untuk memilih jenis beasiswa Kaltim mana yang dipilih, apakah beasiswa Kaltim Tuntas atau Stimulan gitu. Nah, sebelum saya masuk ke pemaparan materi mengenai beasiswa Kaltim Stimulan ini, ada kalimat Inggris yang
menurut saya sangat relate gitu dengan beasiswa ini, di mana the power of dream, how to achieve your goals. Artinya kekuatan mimpi kita. Jadi pasti teman-teman di sini punya mimpi semua ya. Jadi pasti dengan mimpi yang diimpikan sama teman-teman itu membuat teman-teman itu lebih bersemangat dan juga lebih termotivasi. Dan dengan mimpi itu pasti teman-teman akan bermetamorfosis gitu, menjadi seseorang yang hebat dan kemudian menjadi berbeda dari orang lain gitu. Nah, salah satu untuk mencapai impian tersebut adalah dengan adanya program beasiswa ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu dengan dana yang teman-teman harus keluarkan untuk program studi selanjutnya kalau teman-teman udah didanai sama pemerintah gitu. Kemudian saya izin menyampaikan di sini ada beasiswa stimulan sama beasiswa tuntas. Jadi perbedaannya tadi untuk sendiri sudah disampaikan sama Mbak Vivia ya. Jadi di sini saya akan memberikan perbedaan secara gambaran umum tuh antara stimulan dan tuntas. Kalau misalnya stimulan, itu beasiswanya hanya diberikan sekali pada saat teman-teman mendaftar. Beda sama beasiswa Kaltim Tuntas yang teman-teman dapatkan sesuai dengan program semester selanjutnya, teman-teman pasti akan keterima kalau misalnya syarat dan ketentuannya itu IPK-nya terpenuhi. Terus untuk beasiswa Kaltim Stimulan itu tidak perlu kita ke bank, jadi teman nanti menuliskan rekening di data portalnya itu. Beda sama Kaltim Tuntas yang tidak perlu rekening. Itu untuk perbedaan secara umum dari beasiswa stimulan dan juga tuntas. Untuk perbedaan yang lainnya nanti kita akan bahas. Nah, untuk besaran beasiswa dari Kaltim Stimulan ini, di mana diberikan sesuai dengan anggaran daerah gitu. Kalau misalnya tadi berbicara mengenai beasiswa Kaltim Tuntas, itu sesuai dengan UKT teman-teman gitu. Dimana maksimalnya untuk yang S1 itu 15 juta. Jadi kalau misalnya teman-temannya tadi 20 juta, untuk Kaltim tuntasnya tetap dapat yang 15 juta karena itu udah mentok gitu. Kalau misalnya stimulan ini berbeda gitu sama yang Kaltim Tuntas, di mana pukul rata gitu. Ingatnya kalau stimulan pukul rata antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Di mana yang menjadi perbedaannya adalah kalau misalnya tahun 2021 itu untuk D1 sampai dengan D4 atau S1 itu mendapatkan 6 juta. 6 juta, sedangkan untuk profesi itu 6 juta. Sedangkan untuk S2 dan spesialis itu sekitar 10 juta, sedangkan S3 itu 20 juta. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain untuk mendapatkan beasiswa Kaltim Stimulan ini rata gitu, disesuaikan dengan tingkatnya. Kemudian untuk jenis beasiswa stimulan ini ada berbagai macam ya. Tadi udah dijelaskan mirip sama beasiswa tuntas, di mana di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan yang lebih ke beasiswa stimulan mahasiswa umum. Di mana untuk beasiswa stimulan mahasiswa umum ini ada yang prestasi akademik dan juga ada prestasi non akademik. Nah, untuk stimulan mahasiswa khusus tadi udah sama dijelaskan sama Mbak Vivia ya, terkait dengan masyarakat yang tidak mampu, kemudian penghafal Al-Quran, tapi untuk beasiswa stimulan ini, untuk penghafal Al-Qurannya itu tidak harus satu Al-Quran, tapi minimal 16. Jadi 16 ke atas itu bisa mendapatkan beasiswa stimulan mahasiswa khusus. Untuk yang lainnya sama seperti mereka yang tinggal di daerah 3T, kemudian anak cucu veteran itu masuk ke beasiswa stimulan mahasiswa khusus. Kemudian ada beasiswa stimulan mahasiswa sertifikasi keahlian, kemudian ada yang sedang penelitian disertasi, kemudian ada yang sedang skripsian, ada yang pendidikan profesi, spesialis, dan juga stimulan mahasiswa studi di luar negeri. Nah, untuk beasiswa stimulan mahasiswa umum itu ada yang prestasi akademik dan juga ada yang prestasi non-akademik. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman IPK-nya ini dari semester 1 sampai semester selanjutnya 4 terus, ini bisa prestasi akademik stimulan, juga bisa yang tuntas tapi lebih
bagus yang tuntas sih. Tapi kalau misalnya prestasi akademik ini untuk beasiswa Kaltim Stimulan minimal IPK-nya 2,5. Tadi kalau misalnya yang tuntas itu 3,0 gitu. Untuk prestasi non-akademik ini misalnya teman-teman punya kejuaraan gitu di bidang kesenian, di bidang olahraga, di bidang keagamaan, dan menjadi perbedaan spesifik antara beasiswa stimulan ini dengan tuntas di prestasi non-akademik adalah tadi kalau beasiswa tuntas itu harus juara internasional untuk piagam juara nasional dan internasional. Kalau misalnya yang stimulan ini, dia nggak apa-apa untuk juara provinsi, minimal juara 1, juara 2, dan juara 3. Pendaftarannya sama, di mana untuk persiapan pendaftarannya teman-teman bisa mengakses di laman beasiswa.kaltimprof.go.id. Nah, untuk pendaftarannya juga sama dengan beasiswa Kaltim Tuntas, yaitu 22 Maret sampai dengan 21 Mei 2022. Jadi teman-teman bisa mengecek lagi untuk dokumen-dokumen yang diunggah supaya tidak ada kesalahan. Nah, untuk beasiswa kategori stimulan mahasiswa umum ini ada spesifik ya. Kalau misalnya teman-teman di sini kan banyak yang kedua ya, bagi mahasiswa D1 sampai D4 dan juga S1 semester 2 dan seterusnya, di mana IPK yang dilampirkan di portalnya itu minimal 2,5. Jadi kalau misalnya tuntas 3,0. Kalau misalnya S2 atau S3 itu kita pakai minimal 3,0 gitu. Jadi perbedaan spesifiknya teman-teman juga harus lihat ini minimal IPK dari teman-teman memenuhi yang mana yang tuntas atau yang stimulan gitu. Kemudian ada prestasi non akademik ini tadi yang di mana dia minimal di tingkat provinsi. Kalau yang tadi di tuntas itu minimal tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Nah, untuk tata caranya ini udah sama seperti yang beasiswa Kaltim Tuntas. Bedanya ini kita kliknya aja yang beda. Kalau misalnya lamanya kan sama, beasiswa kaltimprof.go.id. Kemudian kita akan mengklik yang stimulan mahasiswa. Nanti saya akan mencoba menyampaikan gambarannya bagaimana untuk cara mendaftarnya. Ini ada gambaran secara umumnya saja. Kalau misalnya kita udah mengklik stimulan mahasiswa, baru kita yang kedua akan buat akun. Nah, setelah kita buat akun, kita akan mengunggah berkas aslinya gitu. Kemudian nanti akan ada verifikasi dari pemerintah provinsi. Setelah itu ada validasi data dan kemudian teman-teman akan menunggu pengumuman. Ada perbedaan ada perbedaan dari beasiswa Kaltim Tuntas untuk di bagian pengumumannya. Tadi kan kalau misalnya beasiswa Kaltim Tuntas ada yang tahap 1, ada tahap 2. Tapi kalau misalnya yang beasiswa Kaltim Stimulan ini dia hanya lolos verifikasi administrasi atau tidak lolos batas scoring. Nanti saya akan mencoba melampirkan gambarnya. Nah, ini syaratnya udah sama, tadi sama seperti beasiswa Kaltim Tuntas, di mana teman-teman harus dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, di mana harus berasal dari Kalimantan Timur. Jadi teman-teman yang berada di luar Kalimantan Timur, mohon maaf, belum bisa untuk mendaftar beasiswa Kaltim ini. Kemudian yang menjadi perbedaan lagi tadi dengan beasiswa Kaltim Tuntas, kalau misalnya Kaltim Tuntas itu minimal akreditasinya adalah B, tapi kalau misalnya beasiswa Kaltim Stimulan itu minimal berakreditasi C, bisa untuk mendaftar beasiswa Kaltim Stimulan. Nah, ini teman-teman untuk tata cara untuk mendaftar beasiswa Kaltim Stimulan. Tadi kita mengklik aja di embah Google gitu ya, beasiswa.kaltimprof.go.id, baru teman-teman klik ini stimulan mahasiswa. Tadi kan kalau saya tuntas mahasiswa, teman-teman yang ini. Kalau misalnya teman-teman sudah dipikirkan matang-matang, udah dipikirkan IPK-nya, kemudian teman-teman bisa pilih yang mau tuntas atau mau yang stimulan. Nah, ini silakan pilih kategorinya. Kita mau teman-teman mau yang mana tadi, memenuhi yang mana, apakah prestasi akademik,
prestasi akademik khusus atau skripsi. Jadi teman-teman pasti lebih banyak yang menggunakan nilai IPK ya. Jadi kita pilih yang stimulan umum prestasi akademik. Nah, baru setelah kita pencet itu, maka akan muncul. Nah, teman-teman bisa menuliskan namanya, nama lengkapnya, kemudian teman-teman bisa menulis nick-nya, nomor kartu keluarganya, NIM, strata, semester, jenis perguruan tinggi. Nah, ini ada ditekankan ya di sini, di mana di program studi kemarin itu saya ada lihat bahwa ada menuliskan pendidikan kedokteran B. Jadi teman-teman nanti pilih yang kedokteran yang A. Jadi itu sebagai pengeca aja, ada yang pendidikan kedokteran B, ada yang kedokteran A. Teman-teman pilihnya yang akreditasinya A gitu. Walaupun kita pendidikan dokter tapi tetap milih yang kedokteran A. Terus teman-teman nanti akan mengunggah nilai IPK-nya, kemudian mengunggah besaran UKT-nya. Nanti juga pilihan beasiswanya yang mana, yang tadi akademik atau yang khusus. Kemudian untuk nomor WhatsApp-nya, jangan lupa password-nya. Nah, biasanya teman-teman lupa ya password-nya, itu teman-teman harus simpan benar-benar ya password-nya, takutnya nanti nggak bisa buka portalnya pada saat pengumumannya. Setelah itu kita klik selanjutnya, nanti ada bacaan selanjutnya, nanti kita klik, nah nanti muncul yang ini. Teman-teman bisa nuliskan datanya dengan benar ya. Nah ini yang menjadi perbedaan ya antara beasiswa Kaltim Stimulan dengan beasiswa Kaltim Tuntas, di mana kalau misalnya beasiswa Kaltim Tuntas hanya menuliskan pilihan banknya saja gitu. Tapi kalau misalnya beasiswa Kaltim Stimulan itu kita harus menuliskan nama pemilik rekening sama nomor rekeningnya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman udah dapat beasiswanya, maka anggarannya langsung masuk ke itu banknya teman-teman, di rekeningnya teman-teman. Jadi kayak mana kok bisa tahu kalau misalnya udah masuk? Jadi kemarin itu saya ada pesan gitu dari bank kalau misalnya ada masuk uang sekitar nominal yang diperoleh dari beasiswa Kaltim Stimulan. Juga ada keterangannya ini adalah anggaran untuk beasiswa Kaltim Stimulan. Jadi teman-teman harus benar-benar cantumkan nomornya itu karena itu akan masuk di situ pesannya disampaikan oleh pemerintah provinsi. Kemudian nanti akan teman-teman bisa klik kirim. Nah, di sini setelah teman-teman klik kirim, maka teman-teman akan mengupload berkas ya. Jadi, upload berkasnya ini yang harus diperhatikan ya teman-teman formatnya. Kalau misalnya formatnya PDF, letakkan PDF, jangan menggunakan format Word. Nah, format gambar ini ada yang biasanya kan JPG, JPEG, dan ada PNG. Nah, biasanya kemarin itu pakai yang JPEG. Jadi, teman-teman harus mengkonversikan dulu dari, biasanya kan kalau foto itu JPG ya, jadi kita harus di-convert dulu jadi JPEG. Takutnya hal-hal yang sepele seperti itu menjadi kendala kita untuk mendapatkan beasiswa gitu. Nah, ini sama seperti beasiswa Kaltim Tuntas, kita harus mengupload kartu tanda penduduk, kartu keluarga. Jadi teman-teman ini harus benar-benar ya formatnya, format gambar, format PDF gitu. Kemudian untuk transkrip nilainya sama tadi menggunakan nilai indeks prestasi kumulatif, jangan menggunakan indeks prestasi semester sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum jadi gitu kartu tanda mahasiswanya, bisa menggunakan bukti registrasi yang ada di SIA ataupun bisa ke bank untuk pengganti KTM, surat pengganti KTM. Nah, ketika udah teman-teman sudah yakin akan akan berkas yang diupload tadi, maka teman-teman bisa simpan permanen gitu untuk menunggu verifikasi selanjutnya. Nah, ini ketika teman-teman udah simpan permanen, biasanya akan muncul seperti ini. Ada ID pendaftaran teman-teman, ada jenis beasiswanya, beasiswa stimulan, nanti kategori beasiswanya sesuai dengan tadi apakah beasiswa prestasi akademik, non-akademik, apakah beasiswa yang khusus. Kayak gitu. Ini biasanya sebelum pengumuman statusnya ini masih menunggu verifikasi.
Nah, untuk bobot perhitungannya lebih menekankan yang beasiswa prestasi ya, di mana untuk akreditasi A itu bobotnya 3. Kalau misalnya akreditasi B ini bobotnya 2,5 dan yang C adalah 2. Nah, bagaimana untuk perhitungan dari prestasinya? Jadi tadi misalnya ini IPK-nya 3,4 ya. Misalnya ini IPK-nya 3,4, saya ada salah ngetik IPK-nya 3,4, baru kita masukkan ke skor yang sudah ada di panduan beasiswa Kaltim Stimulan. Jadi kita total ini 32,1818. Nah, kalau misalnya beasiswa Kaltim Tuntas itu minimal untuk amannya ya, bukan minimal, amannya itu 32. Tapi kemarin di Telegram itu kan ada join mereka-mereka atau teman-teman yang menjadi penerima beasiswa. Itu untuk stimulan juga banyak yang skornya itu 32 gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya amannya 32, tapi kalau misalnya teman-teman IPK-nya itu sesuai dengan yang dipersyaratkan, itu boleh kok mendaftar untuk beasiswa Kaltim Stimulan. Nah, untuk penyaluran beasiswa ini, tadi sudah saya tekankan bahwa kita nggak perlu ke bank ya. Jadi nanti ada pesan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di pesan message, bukan di WA, itu akan muncul notif kalau misalnya udah ada masuk di bank, di rekening yang teman-teman daftarkan waktu mendaftar beasiswa Kaltim Stimulan. Jadi teman-teman nggak perlu ke sama kayak beasiswa Kaltim Tuntas harus ngantri di bank gitu. Nah, ini untuk informasi data pendaftarannya. Kalau misalnya sudah pengumuman, kalau misalnya teman-teman lolos, itu bacaannya adalah lolos verifikasi administrasi. Tapi kalau misalnya teman-teman belum beruntung, itu tidak masuk batas scoring. Jadi untuk informasi data pendaftaran beasiswa Kaltim Tuntas sama beasiswa Kaltim Stimulan itu ada perbedaan. Kalau misalnya yang tadi dia kayak tahap 1, tahap 2, kalau misalnya yang Stimulan langsung dia lolos verifikasi administrasi. Mungkin itu tambahannya terkait dengan beasiswa Kaltim Stimulan. Untuk sumbernya saya ambil di buku panduan Kaltim Stimulan yang ada di web dari beasiswa Kaltim kaltimprof.go.id. Mungkin itu tambahannya untuk beasiswa Kaltim Stimulan. Semoga teman-teman tetap semangat. Dan kalau misalnya teman-teman belum beruntung di beasiswa Kaltim ini, teman-teman masih banyak peluang lain, masih banyak beasiswa-beasiswa lain yang ada di sana, teman-teman bisa daftar. Karena teman-teman yang sudah berjuang itu pasti akan menerima balasan yang setimpal gitu. Jadi jangan pernah menyerah kalau misalnya beasiswa ini nggak dapat, baru udah insecure kok nggak dapat gitu, nggak boleh. Jadi kita harus tetap usaha, tetap berdoa supaya teman-teman bisa meraih impian yang teman-teman dambakan. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Au. Oke, terima kasih Mbak Eza. Kayaknya Mbak Eza ini nggak pernah nggak keren kali ya. Keren terus Mbak. Oke, mungkin masih ngingatin juga buat teman-teman yang mau nanya, disimpan dulu pertanyaannya, kita masukkan di sesi akhir nanti. Kita lanjutkan dulu ke presentasinya berikutnya. Dari Sobat Amjis kita, Mbak Diza, apakah sudah ada di room Zoom? Sudah ada. Oke, silakan Mbak. Oke, saya izin share screen ya. Ini udah kelihatan nggak share screen-nya? Udah kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya. Perkenalkan, saya Diza, saya dari Prodi Kedokteran Angkatan 2020. Dan Alhamdulillah mendapatkan kesempatan sebagai awardee beasiswa unggulan sejak tahun 2020. Oke, jadi di sini beberapa menit ke depan saya akan membahas soal beasiswa unggulan, apa aja sih persyaratannya, terus apa aja yang bakal kita dapat dari beasiswa ini. Oke.
Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan ya, perbedaan antara KIPKA dan beasiswa unggulan, karena dua beasiswa ini tuh dari lembaga yang sama, dan kadang sering salah target gitu. Oke, apa tuh KIP kuliah? Jadi untuk KIP kuliah sendiri itu ditujukan untuk membantu para mahasiswa atau siswa yang berprestasi, tapi terkendala dari ekonomi gitu. Kemudian berniat untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Sedangkan untuk beasiswa unggulan ini nggak ada kaitannya dengan status ekonomi. Jadi mau kalian anak dari pejabat manapun, kalau kalian merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia, kalian bisa daftar beasiswa unggulan. Oke, terus komponen beasiswanya apa aja sih, Kak? Dapat apa aja nih? Yang pertama, UKT full sampai lulus. Jadi kalau misalnya UKT kalian 10 juta, 15 juta, itu bakal dibayar sampai lulus gitu. Tapi maksimalnya 8 semester. Jadi ya usahakan lulus tepat waktu lah ya. Kemudian yang kedua itu ada biaya buku. Biaya buku ini sekitar 7 juta per tahunnya. Dan yang terakhir yang paling enak adalah biaya hidup. Jadi untuk award di beasiswa unggulan, kalau di kontrak saya, untuk per bulannya biaya hidupnya itu nyampai 1.400.000 per bulan. Pokoknya kalau kalian udah dapat beasiswa unggulan, itu udah enak banget tuh. Kalian udah tinggal belajar, kalian cari aktivitas yang bisa membangun potensi diri kalian, nggak usah mikirin biaya-biaya lagi gitu. Oke, syaratnya apa aja, Kak? Yang pertama, maksimal usianya 22 tahun untuk maba. Nah, kalau kalian ini kan yang untuk semester 2, statusnya itu mahasiswa ongoing nanti pas daftar. Maksimal usia kalian itu 23 tahun. Kemudian untuk perguruan tinggi, minimal akreditasinya B, kemudian IPK, sama kayak beasiswa yang sudah dipaparkan teman-teman tadi, ini bukan IPK ya, tapi IP semester kalian yang terakhir itu minimal 3,25 dalam skala 4.0. Nah, jadi kalian mulai dari sekarang itu persiapkan diri baik-baik, belajar benar-benar. 3,25 kelihatannya kecil, Kak. Iya, kecil. Tapi di blok 6 ini nanti itu kalian bakal ya mengalami sedikit kendala gitu. Belum lagi kalau untuk menunggu hasil remedi itu bakal lama, sempat beasiswanya tutup. Kemarin untuk pendaftar mahasiswa ongoing itu banyak yang kalah di IP-nya. Jadi sudah istilahnya didiskualifikasi lah dari seleksi administrasi. Kemudian ada prestasi. Nah, prestasi ini minimal tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lain, dan maksimal sertifikatnya itu 3 tahun terakhir. Cuman waktu itu pas saya ikut sosialisasi dari pihak beasiswa unggulan, sebenarnya nggak ada batas maksimal dari sertifikat. Jadi sertifikat dari kalian SD pun bisa dipakai selama itu minimal tingkat kabupaten. Terus kalau misalnya nanya nih, Kak, saya nggak ada prestasi. Ya jangan takut, banyak waktu. Jadi untuk beasiswa unggulan ini pendaftarannya biasa dibuka di bulan September. Jadi ada berapa bulan lagi tuh? Sekitar 5 bulanan lah ya. Nah, manfaatkan waktunya baik-baik, cari lomba, cari prestasi. Kemudian untuk kelengkapan berkas beasiswa itu kurang lebih dari beasiswa yang udah dipaparkan teman-teman, ada KTM, SKAK, dan sebagainya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa kunjungi link yang tertera. Nah, ini yang harus disiapkan. Sertifikat tadi, surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini biasanya dari dekan dan juga DPNA. Kalau dari dekan ini kalian ngumpulnya kolektif gitu, per angkatan. Untuk DPNA silahkan minta ke DPNA-nya. Bagaimana bentuk surat rekomendasinya silahkan nanti di-download di website beasiswa unggulan. Kemudian ada KTM dan SKAK. Kalau misalnya belum punya KTM, itu bisa minta surat keterangan dari bank atau bisa pakai bukti registrasi di SIA. Dan yang paling penting adalah esai. Ya, jadi beasiswa ini itu ada syarat esainya. Kalian harus buat esai, ceritakan tentang diri kalian sebaik mungkin, semenarik mungkin. Karena esai ini bagian penilaian yang paling penting gitu, yang menentukan kalian ini bisa lolos atau enggak. Nah, ini untuk tata cara pendaftarannya. Jadi nanti yang pertama pastinya kalian harus baca dulu syarat-syaratnya apa. Kemudian setelah itu kalian bisa registrasi. Nah, untuk beasiswa unggulan ini kan dia ada beberapa kategori tuh. Kalian pilih yang masyarakat berprestasi. Terus statusnya mahasiswa ongoing.
Lalu kemudian setelah registrasi, kalian bisa aktivasi, kemudian login, isi form pendaftarannya, silakan nanti dilihat di websitenya, kemudian tunggu pengumumannya. Nah, biasanya pengumuman tahap 1 ini tuh banyak banget prank. Jadi nanti kalian jangan lihat pengumumannya di website, tapi lihat di email. Kalau di email tuh udah resmi pengumumannya, sedangkan kalau di website tuh bisa di prank gitu. Tadinya lulus, jadi nggak lulus. Kemudian setelah lulus tahap 1, itu ada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini tahap wawancara. Untuk tahap wawancara nggak saya jelaskan di sini, mungkin nanti ada dari forum beasiswa unggulan juga yang bakal menjelaskan. Kemudian setelah dilakukan wawancara, terus pengumumannya kalian lolos nih tahap 2, maka nanti kalian harus menandatangani kontrak dengan beasiswa unggulan. Oke, selanjutnya tips and trick esai. Oke, jadi untuk esai, pendaftar beasiswa unggulan tuh bukan cuma orang-orang Kaltim ya, tapi tingkat nasional. Jadi banyak banget yang daftar. So, untuk pembuka esai kalian, buat semenarik mungkin, agar pembaca atau reviewer itu mau membaca esai kalian sampai akhir. Kemudian isinya ini apa aja sih Kak? Ceritakan diri kalian, ceritakan soal pendidikan, kemudian mimpi kalian ke depannya apa, lalu kemudian menjelang penutup itu bisa kalian ceritakan tentang isu-isu yang lagi hangat sekarang yang berkaitan dengan potensi diri kalian atau prodi kalian. Kalau saya kemarin saya angkat isu soal COVID. Dan yang terakhir adalah penutup. Pembuka yang indah juga harus ditutup oleh kalimat yang indah juga. Contohnya gimana? Oke. Ini contohnya, jadi ini contoh pembuka 1, saya ambil dari esai saya. Saya banyak pakai kata kiasan di sini, ya mungkin agak sedikit alay ya, tapi ya lumayan indah lah kalau dibaca. Ini yang saya kuningin, jadi kerasnya batu akan hancur juga bila selalu dihantam ombak, dan kerasnya dunia akan dapat kutaklukkan dengan kerasnya usahaku. Oke, contoh pembuka kedua ini dari teman saya, yang juga lolos untuk tahap administrasi. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu, karena kamu tidak akan pernah tahu besok atau lusa yang terjadi dalam hidupmu. Nah, jadi contoh pembukanya itu harus menarik gitu. Boleh pakai kata kiasan, pakai kata seinggi mungkin gitu. Mungkin ada pertanyaan, Kak, kalau buat esai itu bagusnya pakai saya atau aku? Tergantung kalian. Kalau saya pribadi, saya lebih suka memakai aku, karena lebih lugas menceritakan tentang diri saya gitu. Oke, untuk isinya nggak perlu saya jelaskan, silahkan kalian menceritakan diri kalian, kelebihan kalian apa, prestasi kalian apa, mimpi kalian apa. Tapi ingat, kita manusia itu pasti punya yang namanya kekurangan. Sebutin juga kekurangan kalian, tapi jangan lupa kalian cantumkan gimana cara kalian membuat kekurangan itu menjadi kelebihan. Oke, contoh penutupnya. Nah, untuk contoh penutup yang saya pakai quotes dari presiden kita, mantan presiden kita, Pak SBY, yang ada hubungannya dengan paragraf pembuka tadi. Jadi, kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan lunak kepada kita. Tapi bila kita lemah terhadap diri kita, dunia akan keras terhadap kita. Nah, beda lagi dengan teman saya. Teman saya di sini mencantumkan quotes yang dia buat sendiri. Jadi, toleransi dan sikap saling menghormati harus dijunjung tinggi sebagai upaya pengendalian timbulnya kesalahpahaman dalam persatuan. Oke, mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Singkat ya. Saya kembalikan ke Rizka untuk pertanyaan. Silahkan bertanya. Oke, terima kasih Mbak Diza. Dengan ini semua presentasi udah disampaikan. Kita buka sesi diskusi. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh di kolom chat ataupun langsung tanya langsung lewat raise hand. Jangan lupa kenalin diri, sebutin prodi, sama sebutin juga pertanyaannya mau disampaikan ke presentator yang mana. Oke, silahkan buat teman-teman. Mungkin kalau misalnya masih ada yang mau nulis di chat dulu, kita tunggu juga. Mungkin sambil nunggu, Aul juga mau nanya dong ke Mbak Diza, buat yang beasiswa unggulan ini, apakah cuma buat S1 atau misalnya kayak buat koas atau spesialis itu juga bisa?
Oke, jadi saya izin menjawab ya. Untuk beasiswa unggulan ini sendiri, kalau yang saya baca itu dia ada untuk mahasiswa berprestasi. Nah, untuk mahasiswa berprestasinya ini dia jenjang S1, S2, S3. Kalau untuk profesi belum ada, dan untuk spesialis biasanya disarankan ke LPDP. Tuh. Oke, makasih Mbak Diza. Yang lain nih yang mau nanya, mumpung lagi ada kesempatannya. Di sini ada yang raise hand atas nama Wanda, dipersilakan. Mohon izin Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wanda dari program studi kedokteran angkatan 2021. Izin bertanya kepada Kak Vivia terkait dengan berkas. Jadi salah satu berkasnya itu adalah surat aktif kuliah, dan kemarin sempat isi Google Form. Salah satunya saya isi di awal-awal, namun hasil dari surat aktifnya itu kurang lengkap. Nah, itu Kak, saya bermaksud untuk mengisi ulang Google Form-nya. Mungkin ingin minta saran. Di Google Form itu kan di bagian akhir ada file yang diupload. Apakah kita kosongkan saja atau sebenarnya itu tuh ada maksud tertentu di file tersebut? Kemudian apakah sebaiknya kita langsung isi saja atau kita konfirmasi dulu ke kontak person yang tertera Kak itu. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Vivi bisa langsung dijawab. Iya, baik. Terima kasih, Kak Au. Sebelumnya saya izin mengonfirmasi dulu kepada Wanda tadi, apa ya yang di bagian form di bawah tadi? Saya agak kurang dengar tadi, Wanda. Mungkin bisa diulang? Baik Kak, mohon izin Kak. Jadi di Google Form yang disertakan itu yang memfasilitasi kita untuk mengajukan surat aktif kuliah, di bagian bawah itu ada opsi untuk menambahkan file. Terus judulnya itu nama file sesuai dengan nama mahasiswa dalam kurung PDF. Jadi nggak mengkhususkan mau memasukkan apa di situ Kak. Mungkin kalau Kakak, saya sedang ada anunya sih Kak, tampilannya kalau misalnya Kakak berkenan. Oh iya, baik Wanda, terima kasih. Jujur kalau saya sendiri juga masih kurang tahu ya, berkaitan dengan itu maksudnya apa dan harus diisi apa. Mungkin untuk kakak-kakak yang lain sepertinya ada yang tahu ya. Iya, Mbak Eza nih, ada raise hand. Mungkin Mbak Eza bisa bantu jawab. Baik, terima kasih Mbak. Kemarin itu terkait surat aktif kuliah yang perlu diupload, yang kita harus mencantumkan nama, itu bisa Wanda upload untuk bukti registrasi yang ada di SIA. Yang penting ada foto Wanda, ada namanya, ada NIM-nya, salah satunya ada di bukti registrasi yang ada di SIA, di-download baru di-upload di situ. Nanti keluar suratnya gitu. Apakah itu yang dimaksud ya Wanda? Mohon izin Kak, kalau dari jawaban Kak Eza, itu yang KTM itu ya Kak? Mohon izin Kak, yang kalau Kakak berkenan, apakah saya boleh share screen Kak untuk menampilkan yang dimaksud? Boleh. Baik Kak, jadi yang kan kita dikasih tool dari apa ya namanya, dari prodi ya Kak, dikasih link buat ngisi buat surat ini. Nah terus kemarin itu surat saya itu belum benar Kak, belum ada tanda tangan dari dokter Hotim dan nggak ada semesternya, jadi saya mau ngajukan ulang. Terus di sini tuh disuruh ada nama file sesuai dengan nama mahasiswa PDF. Ini kita kosongin aja atau gimana ya Kak? Soalnya ada beberapa temen yang suratnya itu udah bagus. Jadi saya tuh penasaran apakah ini harus kita isi atau enggak, dan apakah untuk perbaikan ini kita harus konfirmasi dulu ke kontak personnya atau nggak apa-apa kita isi aja ulang lagi gitu Kak. Baik Wanda, kemarin itu terkait yang seperti itu saya juga ngupload yang bukti registrasi yang ada di SIA itu. Nah kan kemarin itu harusnya KTM kan, karena KTM-nya itu belum jadi kita upload yang bukti registrasi yang ada di SIA. Jadi kemarin itu kan yang di link Google Drive yang dikirimin sama teman-teman banyak yang
campur aduk tuh menurut saya, karena dari satu halaman itu banyak banget jadi 12 halaman, dan itu namanya bercampur gitu, nggak cuma angkatan 21 aja, ada angkatan 20 juga. Nah, di punyanya Wanda yang kedokteran 2021 itu ada nama saya juga gitu. Jadi itu kayaknya karena Oke, kayaknya ini dari Mbak Eza ada kendala jaringan, ditunggu sebentar ya. mohon maaf ya tadi ada kendala. Nah, kemarin itu saya udah PC Ibu Barokahnya, tapi cuma di-read aja. Nah, baiknya mungkin Wanda nanti bisa ngurusnya secara offline gitu. Kalau misalnya ibunya cuma ngerit aja, baru nggak ada pemberitahuan di link yang terbaru itu kalau sudah perbaikan. Mungkin itu, Wanda. Terima kasih. Mohon izin, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sangat menjawab. Oke, mungkin dari yang lain ada lagi nih yang mau nanya. Rizka, aku mau nambahin dong. Iya, boleh silahkan. Ya, jadi dulu tuh tahun lalu banyak banget yang nanya tuh, Kak, kalau misalnya saya ikut KIPKA, boleh nggak daftar lagi beasiswa unggulan? Saya udah daftar KIPKA nih, tapi belum ada pemberitahuan. Kalau menurut saya untuk hal tersebut masih bisa. Selama kalian belum dapat dari KIPKA itu, kalian bisa daftar beasiswa unggulan gitu. Cuma nanti kalau misalnya pas KIPKA-nya keterima, beasiswa unggulannya keterima, kalian harus pilih salah satu. Kalau misalnya dari saya pribadi sih, saya lebih milih ini ya, beasiswa unggulan, karena jumlah uangnya juga lebih banyak gitu. Kemudian kalau kalian udah keterima beasiswa unggulan, itu jangan main-main lah ya istilahnya gitu. Yang pertama, jangan ikut beasiswa lain, kemudian jaga IP kalian per semester itu minimal 3, karena kalau misalnya sekali kalian turun atau di bawah 3, di bawah 3 IP-nya, itu bisa dapat pemotongan 5% gitu. Kemudian kalau 2 kali berturut-turut, beasiswa kalian bakal diberhentikan. Terus juga jangan pernah berpikir untuk keluar dari jurusan setelah kalian menerima beasiswa unggulan. Kenapa? Sanksinya adalah kalian harus mengganti uang yang kalian terima itu sebesar 2 kali lipat. Jadi gini ya, untuk proses pencairannya dari beasiswa unggulan itu sendiri itu per tahun. Jadi kalau saya itu sekitar 36 jutaan. Nanti kalau misalnya saya di DO atau berpikir untuk keluar dari jurusan saya, itu saya harus mengganti sebesar 72 juta. Jadi untuk beasiswa unggulan, kalian dapat enaknya, tapi kalian juga harus ngasih yang terbaik untuk pemberinya. Jangan coba macam-macam, itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Diza. Kayaknya aku mau nambahin yang soal yang tadi dibahas sama Mbak Diza deh. Jadi kan kebetulan aku penerima KIPKA dan waktu masih semester 1 kan belum pasti keterima enggaknya. Terus kita sama teman-teman tuh coba daftar beasiswa unggulan. Nah, cuman kemarin kita malah kena semprot sama dokter Endang. Jadi jangan, kata beliau. Soalnya jadinya kita kayak maruk gitu loh. Gitu, teman-teman. Tapi kalau sama coba aja sih. Cuman ya terima resikonya sendiri gitu. Mungkin kalau mau ada yang nanya lagi, silahkan.
Oke, di sini Wanda mau nanya lagi, silahkan. Mohon izin Kak, iya Kak, izin bertanya kepada Kak Diza. Jadi Kak, untuk beasiswa unggulan ini salah satu syaratnya ada esai. Nah, apakah setiap tahunnya itu esainya tema bukan tema kayak pasti tentang menceritakan diri kita, sehingga kalau misalnya sama kayak bisa mempersiapkan esainya lebih dini gitu Kak? Apakah seperti itu? Terima kasih Kak. Oke, saya izin jawab ya. Jadi untuk beasiswa unggulan sendiri, itu dari tahun ke tahun, temanya selalu sama. Jadi menceritakan tentang keunggulan. Untuk judulnya sendiri, saya lupa ya. Kalau tidak salah, aku adalah masyarakat unggul. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Oke, Hmm, Oke, sepertinya kehapus ya filenya. Ya, intinya esainya itu menceritakan tentang keunggulan diri kalian lah ya sebagai bangsa Indonesia. Karena kan namanya aja beasiswa unggulan gitu. Jadi kalau dari tahun ke tahun sih nggak ada perubahan. Makanya kalian bisa siapkan dari sekarang. Terus juga untuk tahun 2019 sih masih ada proposal ya, dari tahun saya sampai tahun kemarin itu masih itu udah nggak ada lagi proposal. Tapi nggak tahu ya tahun ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Jadi ya kalau bisa disiapkan sekarang, esainya bisa disiapkan dari sekarang. Kemudian persyaratan-persyaratan lain yang bisa disiapkan, misalnya SKA, kemudian tadi ya IP, nah itu bisa disiapkan dari sekarang. Kemudian prestasi juga, kalau belum ada punya prestasi, silahkan cari prestasi mulai dari sekarang, waktunya masih lama. Jadi manfaatkan waktunya baik-baik. Itu aja sih. Oke, makasih lagi Mbak Diza. Buat teman-teman yang lain yang mau nanya lagi, silahkan. Bu masih ada waktu nih sambil nunggu waktu buka juga. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, kita lanjutkan ke sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang dari tadi mungkin masih off cam, masih sambil nyari takjil, mungkin dengerinnya. Sekarang boleh on cam bentar biar kita bisa dokumentasi. Untuk dokumentasi yang pertama nanti MC dulu bareng sama pemateri, terus lanjutnya bareng sama peserta. Mungkin bisa saya serahkan ke kakak-kakak kesayangan KMM, Kak Caca, silahkan Kak. Oke, terima kasih Rizka. Mungkin dari Rizwan bisa spotlight ya? Sesuai. Sudah. Sudah ya? Oke. Vivia belum senyum, ayo Vi. Nah, oke, ke foto ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oh, Rizwan baru masuk. Oke, lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya sama nih Rizka. 1, oke. Teman-teman yang lain, aku beri waktu mungkin sampai 17.50 ya, aku tunggu on cam. Silahkan on cam, baru Ajeng sama Wanda nih. Ada Kak Ipul, ada Aldi, Ari on cam. Nah, Aldi, adik gantengku. Enggak di, canda di. Ayo yang lain on cam. Kita tunggu 17.50. Oh, mantap dulu, Mas. Oke, Kak Ipul. Muhammad Eriza, iya. Ayo on cam. Oke, sudah 17.50. Aku mulai ini ya. Screenshot. Oke. Ajeng belum senyum, Jeng. Ayo, Jeng. Nah, bagus. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.
Terakhir, ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Rizka. Silakan. Oke, makasih Kak Caca. Mungkin buat teman-teman sebelum kita tutup, jangan lupa isi absennya. Jangan kayak udah datang terus ghosting acara, nggak kasih tahu kalau misalnya kita udah datang, jadi jangan lupa isi absennya. Terus juga sebelum kita tutup, mungkin kita doa dulu bareng-bareng. Aku izin pimpin. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa tidak pernah cukup. Oke, mungkin sebelum ditutup, Aul selaku MC, mohon maaf sebanyak-banyaknya, mungkin agak sedikit random juga, tapi semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berguna untuk kedepannya. Saya tutup untuk yang puasa, semangat puasanya, bentar lagi kita udah buka, jadi jangan lemas-lemas. Terus juga buat teman-teman yang bentar lagi bakal ujian offline katanya, semangat, semoga kita semua sanggup menghadapi kerja Rodi ini. Aduh, mesti record lagi. Oke, kita tutup sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya masih banyak kurangnya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat puasanya, guys. Terima kasih semua.